Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dini Nuraini dari kelas MN24C. Oke, jadi kali ini aku akan mempresentasikan tugas sesi ke-6 yaitu mengenai hak asasi manusia atau bisa disebut juga dengan HAM. Nah, sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum apa itu HAM? Oke, untuk lebih jelasnya dengerin sampai habis ya. Jadi, hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat manusia. Nah, hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan melekat pada setiap orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, status sosial, atau faktor lainnya. HAM bertujuan untuk melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang, memberikan kebebasan, dan menjamin keadilan serta kesetaraan. Nah, prinsip dasar hak asasi manusia yang pertama itu ada universalitas, yaitu hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia tanpa pengecualian. Setiap orang memiliki hak yang sama dimanapun mereka berada. Yang kedua itu tidak dapat dicabut. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan atau dicabut kecuali dalam keadaan luar biasa sesuai dengan hukum. Yang ketiga itu ada ketertarikan dan ketergantungan. Nah, semua hak saling berhubungan, pelaksanaan satu hak bergantung pada penghormatan terhadap hak lainnya. Yang keempat itu ada kesetaraan dan non-diskriminasi. Jadi hak asasi manusia harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun. Ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak sipil dan politik. Nah, hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak memilih, dan hak atas perlindungan hukum. Yang kedua itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, standar hidup yang layak, dan hak atas kesejahteraan sosial. Nah, yang ketiga ini ada hak kolektif, hak yang dimiliki oleh kelompok seperti hak masyarakat adat, hak atas pembangunan, dan hak atas untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Dokumen penting tentang HAM yang pertama itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 10 Desember 1948 sebagai standar internasional untuk HAM. Yang kedua itu ada Kovenan Internasional tentang Hak Sivil dan Politik ICCPR dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ICISCR. Dua perjanjian internasional utama yang memperluas prinsip-prinsip DUHAM. Yang ketiga itu ada instrumen regional dan nasional seperti Piagam Afrika tentang hak asasi manusia, Konferensi Hak Anak, dan Undang-Undang Dasar di berbagai negara yang menjamin HAM. Tujuan perlindungan hak asasi manusia yang pertama itu menjamin kebebasan individu dan menjalankan hak-hak tanpa takut diskriminasi atau penindasan. Yang kedua itu melindungi setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang oleh individu, kelompok, atau negara. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Yang keempat itu mendorong perdamaian, keamanan, dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Pelanggaran HAM dan tantangannya. Meski prinsip HAM telah diterima secara luas, pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik dalam bentuk penindasan, politik, diskriminasi rasial, pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak, maupun konflik bersenjata yang melanggar hak hidup. Tantangan lain dalam penegakan HAM meliputi lemahnya sistem hukum, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM. Peran masyarakat dan negara yaitu penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya melalui hukum dan kebijakan yang adil. Di sisi lain, masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi, mempromosikan kesadaran, dan memastikan penegakan HAM di semua tingkat. Lembaga internasional seperti PBB juga memiliki peran penting dan memantau pelanggaran HAM dan memberikan dukungan kepada negara-negara untuk memperkuat sistem perlindungannya. Dengan menjaga penghormatan terhadap HAM, dunia dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadilan untuk semuanya.
Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, apakah sudah dimengerti? Oke, baik, sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.